Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berjumpa lagi dengan saya Pak Lukman Hakim di pembelajaran Sejarah Peminatan kelas 12 pada semester 1. Kali ini Pak Guru akan membahas tentang perkembangan atau sejarah organisasi-organisasi regional dan global di masa itu hingga masa kini. Oke, kita akan bahas satu persatu. Ya, mulai dari Pakta Warsawa. Jadi Pakta Warsawa adalah aliansi militer negara-negara blok timur di Eropa yang dirancang oleh Nikita Khrushchev pada tahun 1955 dan ditandatangan di Warsawa pada tanggal 14 Mei 1955. Jadi Pakta Warsawa ini fakta pertahanan yang dibuat atau merupakan aliansi militer yang dimiliki oleh Uni Soviet dikala terjadi perseteruan antara dua negara adidaya antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Di anggotanya ini meliputi 8 negara, yaitu Uni Soviet sendiri, Bulgaria, Rumania, Jerman Timur, Hungaria, Polandia, dan Cekoslowakia. Bagaimana latar belakang terbentuknya Pakta Warsawa ini? Jadi bergabungnya Jerman Barat ke dalam NATO pada tahun 1955 berdasarkan Fakta Paris tahun 1954 dan keinginan Uni Soviet untuk mempertahankan kendali atas kekuatan-kekuatan militer di Eropa Tengah dan Eropa Timur. Ya, tujuannya tentunya mengorganisasikan diri terhadap potensi ancaman dari aliansi militer blok Barat. Jadi tujuan dibentuknya Pakta Warsawa ini sebagai bentuk sebagai bentuk adanya ancaman militer dari blok Barat, yaitu NATO. Ya, untuk sebagai penyeimbang organisasi yang dibuat oleh Amerika yang sudah terbentuk lebih dulu pada tahun 1949. Kita lanjut. Jadi Pakta Warsawa ini secara ideologis Uni Soviet merebut hak untuk mendefinisikan sosialisme dan komunisme dan bertindak sebagai pemimpin gerakan sosialis global. Secara geostrategis, Uni Soviet termotivasi untuk mencegah wilayah diimpansi oleh kekuatan Eropa Barat seperti yang dilakukan oleh Nazi Jerman pada tahun 1941. Bagaimana runtuhnya Pakta Warsawa? Jadi melihat dari sejarah runtuhnya Pakta Warsawa ini, pertama karena dukungan rakyat di tiap-tiap negara anggotanya kecil sekali. Itu salah satu penyebabnya. Berkuasanya orang-orang non-komunis di negara-negara anggota Uni Soviet membuat pengaruh Pakta ini semakin melemah. Banyak musuh dari dalam organisasi itu sendiri. Moskow meninggalkan Pakta tersebut, semakin kuatnya gerakan solidaritas di Polandia. Terakhir adanya juga runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989 ini mengakhiri daripada runtuhnya aliansi ini. Tersingkirnya Partai Komunis di Cekoslowakia, jatuhnya pemimpin komunis Bulgaria, Todor Zhivkov, jatuhnya pemimpin komunis Rumania, Nicolae Ceausescu, lemahnya koordinasi dan kesatuan di antara negara-negara komunis. Republik-republik yang membentuk Uni Soviet menuntut hak untuk memisahkan diri. Lanjut. Berikutnya ada namanya APEC, jadi Asia Pacific Economic Corporation. Jadi sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang ekonomi. Kalau kita lihat, APEC ini adalah Asia Pacific Economic Corporation. APEC merupakan organisasi negara-negara di Asia Pasifik yang didirikan pada tahun 1989 guna mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik. Anggotanya terdiri atas 21 negara ini anggotanya, termasuk Indonesia, Jepang. Jadi APEC ini memiliki tujuan dan prinsip. Apa saja tujuannya? Salah satunya mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bersama di Asia Pasifik. Mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan. Selain itu meningkatkan kerjasama pengembangan kapasitas ekonomi anggota dengan target tahun 2010 untuk ekonomi negara maju dan tahun 2020 sekarang untuk ekonomi negara berkembang termasuk Indonesia.
Jadi mempererat hubungan sesama negara anggota untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi bersama pada forum internasional, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkemakmuran di kawasan Asia Pasifik. Jadi APEC ini suatu kerjasama ekonomi diperuntukkan untuk negara-negara Asia Pasifik, ya, di kawasan untuk mendorong kesejahteraan di Asia Pasifik itu sendiri. Prinsipnya, jadi ada prinsip konsensus memiliki arti bahwa semua keputusan di APEC harus bermanfaat dan disepakati oleh 21 ekonomi anggota. Prinsip voluntary atau non-binding berarti kesepakatan dilakukan, ya, secara sukarela dan tidak mengikat. Ada namanya prinsip concerted unilateralism, berarti keputusan dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan tiap-tiap negara ekonomi anggota tanpa syarat resiprositas. Prinsip diferensiasi time frame berarti bahwa negara ekonomi anggota maju diharapkan melakukan liberalisasi terlebih dahulu. Ya. Itu prinsip-prinsip APEC. Ya itu. Ya ini ya tadi. Ya. Ada namanya MEE. MEE ini adalah Masyarakat Ekonomi Eropa. Ya, jadi organisasi ini diperuntukkan untuk memajukan ekonomi di Eropa. Jadi pada tahun 1951 Prancis, Jerman Barat, Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Italia atau The Six States menandatangani perjanjian pendirian pasar bersama batu bara dan baja Eropa atau European Coal and Steel Community, ICSC ya. Pada tanggal 1 Januari 1958 melalui perjanjian Maastricht tahun 1993, MEE atau EEC berganti nama menjadi European Community atau Masyarakat Eropa. Melalui perjanjian Lisbon tahun 2009, masyarakat MEE ini melebur ke dalam Uni Eropa. Jadi pada tanggal 7 Februari 1992, 12 negara anggota MEE mendatangani perjanjian yang namanya Perjanjian Maastricht atau Perjanjian Uni Eropa yang berisi kesepakatan mengenai perubahan MEE menjadi Uni Eropa. Di naskah perjanjian tersebut disebut The Treaty of European Union (TEU) atau Perjanjian Penyatuan Eropa. Ya, ini kalau lihat ini bendera daripada Uni Eropa ya, bintang. Apa tujuannya? Ya, salah satunya mewujudkan integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas, serta keseimbangan perdagangan antara negara anggota, menghapus semua rintangan menghambat perdagangan internasional, memperluas hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Struktur organisasinya ya ada Majelis Umum, General Assembly atau Dewan Eropa, European Parliament, Dewan Menteri, The Council, Badan Pengurus Harian atau Komisi, Commission, Mahkamah Peradilan, The Court of Justice. Ya. Kita lanjut. Ya, ada NAFTA. Iya, North American Free Trade Agreement atau perjanjian perdagangan bebas. Jadi NAFTA ini adalah sebuah organisasi perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara. Terbentuk hasil dari keinginan 3 negara untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas Free Trade Area di kawasan Amerika Utara. NAFTA ini sendiri bermarkas di Washington DC, Ottawa, dan Mexico City, dan sebagai zona wilayah perdagangan bebas terbesar kedua sedunia setelah European Economic Area dengan konsumen sebanyak ya 365 juta jiwa di ketiga negara tersebut. Ya, NAFTA ya. Ya, tujuannya ini ya. Ya. Ya, tujuannya ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ya, menciptakan iklim yang untuk mendorong persaingan yang adil, meningkatkan peluang investasi, memberikan perlindungan terhadap hak milik intelektual, menciptakan prosedur yang efektif dalam menyelesaikan perselisihan perdagangan di antara ketiga negara anggota. Ya. Perjanjian Kanada-Meksiko menghilangkan hampir semua tarif baik secara langsung atau selama 10 sampai 15 tahun. Ya, tarif kedua tersebut berdampak pada perdagangan susu, ayam, telur, dan gula.
Ya, NAFTA ini ya, serangan terorisme pada 9 September 2001 mengalihkan perhatian 3 negara dari bidang ekonomi menjadi kerjasama pada bidang yang militer keamanan. NAFTA ya. Nah, ini yang saya bacakan tadi eksistensinya ya. Jadi tujuan tadi eksistensinya ini, perjanjiannya Kanada ya. Hasil daripada NAFTA pada saat ini tadinya bertujuan untuk meningkat pertumbuhan ekonomi melalui penghapusan berbagai hambatan perdagangan. Ya. Kemudian eksistensinya ini sudah jelas tadi, sudah saya bahas. Nah, berikutnya ada namanya ya CAFTA-DR ya, Central America Free Trade Agreement Dominican Republic atau Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Tengah Republik Dominika adalah perjanjian perdagangan bebas Amerika Tengah Republik Dominika disetujui antara tahun 2003-2004. Ya, ini Amerika Serikat ya. Suatu perjanjian mewujudkan perdagangan bebas antara sesama negara anggotanya. Ya. Ini merupakan organisasi perdagangan terkait dengan perdagangan bebas. Kita lanjut saja. Ya, ada GATT. Jadi organisasi GATT ini terbentuk pada tahun 1947 di Jenewa, Swiss, mengurusi perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan. Jadi GATT ini bergerak dalam bidang perdagangan. Pada April 1994, dalam sidang terakhirnya di Marrakesh, Maroko, GATT berubah menjadi WTO, World Trade Organization. Nah, WTO berlakukan secara tanggal 1 Januari 1995 sampai sekarang. Jadi WTO ini berawal dari GATT ya. WTO yang kita kenal sebagai sebuah wadah atau organisasi perdagangan. Organisasi dalam bidang perdagangan internasional. Ya. Tujuannya menciptakan iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, menciptakan liberalisasi perdagangan berkelanjutan. Ya, prinsipnya. Ya, ini. Jadi ada perlakuan khusus bagi negara berkembang. Ya, termasuk Indonesia. Ada transparansi, perlindungan tarif, resiprositas, larangan restriksi kuantitatif. Ya, ini prinsip-prinsip daripada organisasi GATT ini. Ya, ada namanya OPEC, ada organisasi OPEC. Ya, lambangnya ini ya. Organisasi of the Petroleum Export Countries, ya, negara-negara pengekspor minyak ini. Jadi kalau negara-negara pengekspor minyak seperti Arab, Iran, ya, yang jelasnya negara-negara yang menghasilkan minyak ini tergabung dalam organisasi ini yang mengurus tentang minyak, ya, gas, ya. Organisasi yang bertujuan menegosiasikan masalah-masalah mengenai produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. Pada tanggal 14 September 1960, dipicu oleh tidak stabilnya harga minyak internasional, membuat 5 negara itu Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela mendirikan OPEC di Baghdad, Irak. Jadi ini latar belakangnya. Sejak tahun 1965, OPEC bermarkas di Wina, Australia. Tujuannya menyatukan kebijakan perminyakan antara negara-negara anggota, mematuhi kebutuhan dunia akan minyak bumi, menentukan kebijakan-kebijakan untuk melindungi negara-negara anggota. Ya, ini eksistensinya di bidang ekonomi. Salah satu cara untuk menjaga stabilitas pasar minyak internasional adalah melalui penentuan kuota batas tertinggi produksi minyak berdasarkan kesepakatan negara anggota. Misalnya, apabila permintaan minyak dunia meningkat atau salah satu negara anggota OPEC mengurangi produksinya, maka negara anggota OPEC lain dapat secara sukarela meningkatkan produksi minyaknya untuk menghindari lonjakan harga yang tidak terkendali. Nah, sedangkan di eksistensi di bidang politiknya, tahun 1970-an terjadi perang Yom Kippur di Timur Tengah. AS membantu Israel dalam upaya melawan Mesir dan Suriah.
OPEC lantas menerapkan embargo minyak yang ditargetkan kepada Amerika Serikat dan sekutu Eropanya. Nah, ada ini menarik nih, Indonesia keluar dari OPEC. Ya, tahun 2008 Indonesia mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan surat untuk keluar dari keanggotaan OPEC. Karena Indonesia telah berubah menjadi negara importir minyak sejak 2003 ya. Padahal kita dulu negara pengekspor, salah satu negara yang menyediakan bahan baku minyak. Ya, ada ini namanya WTO. Ya, World Trade Organization, ya perdagangan dunia. Jadi tadi ya, dari GATT ya. Sudah 160 negara anggota dengan 24 negara pengamat dan bermarkas di Jenewa, Swiss. Salah satu tujuannya mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya. Meningkatkan volume perdagangan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan, ya, membangun ekonomi semua negara. Ya, mengembangkan sistem perdagangan multilateral, bukan sepihak atas suatu negara tertentu, yang akan mengimplementasikan kebijakan perdagangan terbuka dan adil yang bermanfaat bagi semua negara. Meningkatkan pemetaan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produk dan transaksi jual beli barang. Itu WTO. Ya, ini bendera WTO. Ya. Ini lambang ini, kalau lihat ini namanya bendera WTO. Struktur organisasinya ini konferensi tingkat menteri, ada Dewan Umum, Dewan Perdagangan Barang, Dewan Perdagangan Jasa, ada juga Intellectual Property Rights, ya, Badan Penyelesaian Sengketa, ya, ini struktur organisasinya. Nah, Indonesia, bagaimana Indonesia dan WTO? Ya. Ya, isu-isu konkret dalam WTO yang juga menjadi perjuangan Indonesia adalah sebagai berikut. Jadi, perundingan di bidang pertanian, tuntutan liberalisasi pertanian yang diusung WTO mengharuskan adanya penghapusan subsidi domestik, penghapusan subsidi ekspor, dan peningkatan akses pasar melalui penurunan tarif. Perundingan di bidang aturan rules. Indonesia berkeinginan agar aturan-aturan dalam perjanjian tersebut diperbaiki dengan mempertimbangkan kepentingan negara berkembang dalam rangka akses pasar dan perlindungan domestiknya. Perlindungan bidang jasa, Indonesia berpandang bahwa proses liberalisasi jasa sebaiknya dilakukan secara bertahap, seiring dengan pemberdayaan dan penguatan industri jasa nasional. Perundingan di bidang kesehatan masyarakat, public health dan TRIPS, perundingan di bidang public health telah diselesaikan dengan menghasilkan suatu solusi bahwa lisensi wajib tidak diterapkan atas produk obatan yang bertujuan kemanusiaan. Perundingan di bidang investasi. Dalam perundingan ini, Indonesia berpendapat bahwa mengembangkan industri dan pertumbuhan sektor real harus didorong oleh pertumbuhan investasi yang signifikan. Perundingan di bidang lingkungan, Indonesia berkeinginan agar kebijakan lingkungan tidak diatur dalam WTO karena akan mensyaratkan standar yang tinggi dalam proses akses pasar produksi negara berkembang. Yaitu ya. Jadi itulah tadi tentang organisasi-organisasi regional dan global di dunia, baik yang sudah bubar seperti Pakta Warsawa, ya, maupun yang masih eksis sampai sekarang. Ya. Saya kira cukup di pembelajaran kita ini tentang organisasi-organisasi regional. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi